Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Airaizatul. Saya dari kelas 11 akuntansi B. Di sini saya ingin membahas tentang akuntansi, khususnya yaitu membahas tentang memposting jurnal ke dalam buku besar. Apa sih buku besar itu? Dan bagaimana cara kita memposting jurnal ke dalam buku besar? Mari sama-sama kita simak video saya berikut ini. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Setiap akun memiliki halaman tersendiri di dalam buku besar. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika ingin membuat buku besar, yaitu identifikasi akun, tentukan jenis akun, tentukan sisi akun, dan yang terakhir memposting ke buku besar. Mari kita lihat contoh berikut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan contoh mencatat jurnal ke dalam buku besar. Di sini saya sudah punya jurnal umum dan buku besar. Jurnal umum saya atas nama Simple Fresh Laundry, yaitu perusahaan jasa per Agustus 2018. Mengapa tabel buku kas pada buku besar itu paling pertama? Karena kas adalah aset yang paling liquid atau yang paling sering digunakan dalam transaksi keuangan perusahaan. Adapun urutan nama-nama akun dalam buku besar. Yang pertama aset atau harta, aset lancar dan aset tetap. Dan yang kedua pasifa, hutang, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Yang ketiga ekuitas atau modal. 4. Pendapatan. 5. Beban. Adapun nomor akun dari akun kas yaitu 1/1100. Maksud dari 1/1100 yang artinya 1. Akun aset, strip 1 aset lancar, dan 100 akun yang paling pertama di aset lancar. Yang paling pertama kita catat yaitu saldo awal. Saldo awal kita tulis dengan tanggal 1. Saldo awal kita lihat dari neraca saldo akhir bulan Juli. Di situ ada akun kas yang berada di debit sebesar 200 juta, maka dari itu kita tulis di buku besar di bagian saldo awal di debit sebesar 200 juta. Selanjutnya kita lihat di jurnal umum apakah ada akun kas. Di tanggal 5 Agustus ada kas sebesar 750 juta rupiah, di debit kita tulis 5. Keterangannya kita lihat di bukti-bukti transaksi. Di bukti transaksi tanggal 5 Agustus itu ada penyetoran uang, jadi keterangannya kita tulis penyetoran uang sebesar 750 juta di debit. Debit ketemu debit itu ditambah yang hasilnya 950 juta rupiah. Sebelum kita lanjut di akun berikutnya, di sini saya ingin menjelaskan dulu, debit ketemu debit itu ditambah dan ditulis di kolom debit, kredit ketemu kredit itu ditambah dan hasilnya ditulis di kolom kredit, debit ketemu kredit itu dikurang, hasilnya dilihat dulu, jika debit lebih kecil daripada kredit, maka ditulis di kredit, tetapi jika debit lebih besar daripada kredit, maka ditulis di debit. Kredit ketemu debit itu dikurang, hasilnya sama juga. Kita lihat dulu, jika debit lebih kecil daripada kredit, maka ditulis di kredit. Tetapi, jika debit lebih besar daripada kredit, maka ditulis di debit. Lanjut, akun piutang. Cara menginputnya ini sama saja seperti akun kas. Jurnal umum kita lihat apakah ada akun piutang lalu dipindahkan ke buku besar dan keterangannya kita lihat di bukti transaksi-transaksi yang terjadi. Ternyata di akun piutang pada tanggal 23 itu terjadi penyelesaian jasa laundry tetapi belum dibayar. Lalu kita lihat di jurnal umum sebesar 6.900.000 berada di debit. Jadi kita tulis 6.900.000 di debit. Debit ketemu debit itu ditambah dan hasilnya yaitu 49.900.000 rupiah. Lanjut akun perlengkapan. Pertama kita tulis dulu saldo awalnya.
Transaksi yang terjadi pada tanggal 10 ialah pembelian secara tunai. Dengan jumlah 15 juta di debit. Rp16.500.000 ditambah 15 juta sama dengan Rp31.500.000 dicatat di kolom debit. Lanjut, akun yang keempat yaitu sewa dibayar di muka. Saldo awalnya sebesar 12 juta dan berada di kolom debit. Yang terjadi pada tanggal 6 yaitu pembayaran tempat untuk 1 tahun. Lanjut, akun yang terakhir yaitu asuransi dibayar di muka. Cara mempostingnya sama saja dengan akun-akun sebelumnya. Jadi saldo akhir dari akun asuransi dibayar di muka yaitu Rp7.200.000. Pada kolom ref, karena kita ambilnya dari jurnal umum, maka kita tulis JU1 yang artinya jurnal umum pertama. Mengapa di saldo awal kita tulis sebagai tanggal 1? Karena neraca saldo akhir bulan Juli sama dengan neraca saldo awal bulan Agustus. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang sentiasa berusaha. Sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.